dengan keluarga. Demikian pula ada yang bersama dengan sedulur-sedulur yang rumahnya dekat. Biasanya Pak Hadi Krismanto ini bersama dengan Mbah Par dan kawan-kawan. Nggih, terima kasih. Malam hari ini kita boleh berjumpa dalam peribadahan secara virtual dan tidak mengurangi kekhidmatan di dalam peribadahan kita. Baiklah, kita akan mengawali peribadahan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, akan kita nyanyikan pada baitnya yang pertama, demikian juga yang kedua, dan untuk musik akan dipandu oleh Mas Yuda. Monggo, Kidung Jemaat 18, 1 dan 2. Kita mengambil saat teduh. Kebaktian keluarga GKJW Pronojiwo pada malam hari ini yang kami lakukan secara virtual atau online via media Zoom. Sungguh bersama-sama kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwasannya kasih-Nya serta penyertaan-Nya senantiasa kita alami dan kita rasakan sampai sekarang. Apapun keadaan atau peristiwa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan, kekuatan serta penghiburan dari Tuhan senantiasa nyata kita terima. Oleh karenanya, syukur senantiasa boleh kita haturkan kepadanya. Pada saat ini, kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 26, kita pujikan bersama Kidung Jemaat 26, baitnya yang pertama, demikian juga pada baitnya yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berkenan mendengarkan setiap seruan doa kita. 26, 1 dan 2.
kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Doa memohon pengampunan kepada Kristus yang penuh kasih atas segala dosa dan salah kita. Demikian juga kita akan satukan hati kita untuk kita bersiap memasuki permenungan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, kita satu hati dan kita bersama-sama masuk di dalam doa. Malam hari ini, di tengah-tengah keheningan malam hari ciptaan Tuhan, kami bersama boleh bersaat teduh, mengambil waktu kesempatan pemberian Tuhan untuk kami masuk di dalam keheningan batin. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami masuk di dalam peribadahan. Kami percaya bahwa Kristus hadir dalam ibadah kami, sekalipun ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan secara online atau dalam jaringan. Kami juga memohon kiranya jaringan boleh lancar. Media yang kami pakai, sarana prasarana, diberkati Tuhan, semuanya untuk mendukung di dalam kegiatan peribadahan kami, sehingga di dalam peribadahan secara online pun kami tetap merasakan perjumpaan yang hangat, tidak hanya dengan saudara-saudara seiman kami, terlebih kami mengalami perjumpaan yang hangat dengan Tuhan, pencipta kehidupan. Malam hari ini ya Kristus, ketika kami datang kepadamu, kami pun juga menyadari keberadaan diri kami, pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Kami yang penuh dengan keterbatasan, kami yang penuh dengan kelemahan. Hidup yang telah kami jalani sehari-hari, ada saja tutur kata maupun tingkah laku kami yang melukai hati sesama kami. Baik itu pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, kerabat, keluarga, ataupun saudara kami yang lain. Tuhan, dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu. Dan pada malam hari, kami yang diliputi kebahagiaan ini, karena bisa mengalami peribadahan, perjumpaan secara virtual, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kami menjalani kehidupan yang kami tahu kehidupan ini senantiasa diperhadapkan dengan ragam pergumulan, ragam tantangan. Oleh karenanya, ketika kami bersama hendak menggumuli firman-Mu sebagai sumber kekuatan iman percaya kami memohon hadirat Tuhan senantiasa melingkupi kami, sehingga firman Tuhan boleh meneguhkan iman percaya kami, boleh menjadi sumber penghiburan di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari kami. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan pula yang senantiasa mengurapi dan memampukan hikmat serta kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu yang Engkau utus ini. Ini doa kami ya Kristus, bersabdalah kepada kami semua, kami umat kepunyaan-Mu, siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Bacaan kita Amos pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, dan minta tolong Bapak Penatua Supriyadi untuk membacakan. Monggo. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang berada di kitab Amos bab 3 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah
firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kau tuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup dari suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katib dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih sudah dibacakan untuk kita semua. Sungguh yang berbahagia ialah setiap kita yang tekun dan setia merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, lalu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, ayat 7 akan kita cermati. Ini menjadi ayat nats kita dalam kebaktian keluarga pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan pada kebaktian malam hari ini yaitu keluarga yang terbuka. Keluarga yang terbuka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mencermati bersama-sama realitas kehidupan, banyak keluarga, pula keluarga Kristen yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan, lalu kemudian pada akhirnya di tengah-tengah keluarga tersebut terjadilah yang namanya keributan, cecongkerahan, padu, gegeran, saur manuk, nggak ada hentinya, nggak ada habisnya. Ada yang sampai pisah-pisahan, pisah kamar, pisah rumah, bahkan parahnya, puncaknya, sampai ada yang memilih untuk pegatan atau bercerai. Lalu kemudian yang namanya rukun, yang namanya kebahagiaan, yang namanya damai sejahtera, berkah Tuhan ini, ya tentu saja pada akhirnya oncat, pada akhirnya pergi, pada akhirnya menjauh, nggak ada di dalam kehidupan keluarga. Bisa saja penyebab atau akar masalah itu karena dari anggota keluarga tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, sehingga terjadilah hal-hal yang runyam, hal-hal yang membuat keluarga itu tidak utuh lagi, tidak bersatu lagi. Ada banyak hal yang disembunyikan, diponsingitaken, dan tidak disampaikan kepada pasangan ataupun kepada anggota keluarga yang lain. Dalam kehidupan kita orang Jawa, contoh sederhana ketidakjujuran itu, contoh sederhana ketidakterbukaan itu, sampai-sampai ada yang ngarani ono duit lanang, ya ono duit wadon. Saya itu sampai mikir, loh, emangnya duit lanang, duit wedok, emangnya uang itu punya jenis kelamin apa? Artinya ini adalah realitas kehidupan, contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada uang yang dimiliki dan itu tak diketahui oleh pasangan. Hanya dirinya seorang yang tahu. Ini adalah hal-hal sederhana yang bisa kita temukan, contoh-contoh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bacaan kita, Amos 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Oke, yang pertama konteksnya terlebih dahulu. Bangsa Israel. Ini jadi pokok pembicaraan, jadi pokok masalah. Apa masalahnya? Mereka didapati tidak setia. Lalu kemudian Amos sebagai seorang utusan Tuhan, nabi, dia ini mengingatkan mereka, yaitu bangsa Israel. Kamu bangsa Israel yang nggak setia, mbok yo ingatlah akan kasih sayang Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang telah menebus kamu, yang telah menuntun kamu semua bisa keluar dari tanah Mesir,
dan pada akhirnya bisa sampai menuju ke negeri Kanaan. Ada sesuatu yang membuat Nabi Amos itu merasakan miris. Karena apa? Karena sesuatu yang dilihat, kenyataan yang dilihat oleh Nabi Amos, ternyata bangsa Israel setelahnya mereka itu dibebaskan dari tanah Mesir, justru pembalasan mereka terhadap kasih Tuhan yang besar itu malah melakukan tindakan-tindakan dosa. Dan tindakan dosa ini sungguh menyakitkan hati Tuhan. Apa itu tindakan mereka? Ternyata didapati bahwa mereka ini menduakan Tuhan. Tentu ini adalah hal yang miris, dan Amos sebagai seorang nabi, utusan Tuhan, ini adalah kenyataan yang sangat menyakitkan. Karena sejak awal Tuhan itu telah memberikan firman-Nya kepada umat. Kadosta ingkang kaserat wonten ing dasa titah di 10 hukum. Ada perihal tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ternyata ini dilanggar oleh umat Israel saat itu. Mereka melakukan penyembahan kepada berhala. Pada akhirnya dari peristiwa ini Tuhan memang murka. Tuhan ingin mendatangkan hukuman. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 kita tahu mendapati bahwa Nabi Amos, dia ini adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan sikap atau keterbukaan Tuhan terhadap umatnya bahwa akan mendatangkan hukuman. Spesifiknya apa? Hukuman itu dalam bentuk apa? Itu di perikop selanjutnya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-15 bahwa nantinya seperti di ayat 14, mezbah penyembahan kepada berhala itu akan dipatahkan, akan jatuh ke tanah, ini akan diluluh lantakkan oleh Tuhan. Jadi kita mendapati hal apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada umat. Oh, itu disampaikan secara terbuka kepada umat. Dan disampaikannya pun melalui utusannya, Nabi Amos, yang merupakan penyambung lidah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, bahkan di ayat 7 dan ayat yang ke-8, kita bersama bisa mendapati bahwa ketika Tuhan Allah berbuat sesuatu, itu keputusannya senantiasa disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabinya. Lalu ketika Amos menyampaikan, diibaratkan suara Tuhan yang tersampaikan lewat Nabi Amos itu seperti singa yang mengamuk, singa yang mengaum. Dan ini harusnya mendatangkan ketakutan di hati setiap bangsa Israel. Harusnya mereka itu mengalami ewah-ewahan atau mengalami perubahan setelah mendengar keterbukaan Tuhan, sikap Tuhan, keputusan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Nabi Amos, bahwa Tuhan akan menghukum umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oke, yang pertama, memang pada akhirnya Tuhan itu tetap menyatakan pengampunan. Kasih-Nya itu diberikan kepada umat. Yang pertama kita mendapati bahwa ada sikap yang boleh kita pelajari, yaitu kejujuran atau sikap
terbuka. Dan ini menjadi kunci setiap umat, setiap orang, keluarga, boleh merasakan rukun, damai, tentram, dan bahagia di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan bersama. Tentu saja setiap anggota keluarga harus terbuka satu sama yang lain. Nggak boleh ada singgetan, nggak boleh ada singitan. Keterbukaan itu dasar, keterbukaan itu penting. Ini menjadi akar bagaimana keluarga-keluarga Kristen itu boleh mengalami, yaitu kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan. Kalau terbuka, masalah apapun, pergumulan apapun, itu kan tentu saja bisa diudari sesarengan. Bisa diselesaikan bersama. Tukar ide, tukar pikiran, rembakan. Pasti pada akhirnya menemukan jalan keluar. Lalu yang kedua, apa sih keterbukaan itu? Kalau kita orang Jawa, kita itu punya istilah bloko suto. Kita sudah nggak asing dengan istilah ini. Bloko suto itu berterus terang. Apa adanya, apa mestinya, tanpa basa-basi dan belak-belakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mengambil kata jujur, yang tentu saja berpadanan dengan kata bloko suto ini, tak berbohong, tak curang, tulus, ikhlas, dan lurus hati. Di poin yang kedua ini, kita bersama-sama belajar tentang bloko, tentang jujur, tentang terbuka. Artinya, firman Tuhan ini memanggil kita. Mari, masing-masing, karena ini adalah bulan keluarga di GKJW. Cobalah untuk lebih terbuka. Tanpa delik-delikan dalam hal apapun. Khususnya dengan pasangan, dengan anggota keluarga kita. Mengapa demikian? Iya, karena pasangan, anggota keluarga, mereka ini adalah tempat kita berbagi rasa, berbagi suka, dan tentu saja satu paket yang komplit, pula berbagi duka. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari, lain di mulut, atau lain di ucapan, lain pula di tindakan. Loh, katanya berpikiran terbuka, ialah tibae yang didapati hanya egois semata. Jangan sampailah demikian. Keluarga-keluarga Kristen dipanggil oleh Tuhan Allah untuk memiliki keterbukaan satu dengan yang lain. Mengapa sih kok terjadi salah paham? Atau paham yang salah? Mengapa sih kok terjadi cekcok? Mengapa sih kok ribut itu terjadi? Nggak berhenti, nggak selesai, terus-menerus. Tiap hari. Seringkali penyebabnya satu, akarnya satu. Karena satu dengan yang lain tidak memiliki sikap saling terbuka. Oke, pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Terbuka satu dengan yang lain, sama seperti sikap Tuhan, yang juga terbuka kepada umatnya Israel. Keterbukaan itu disampaikan lewat hambanya, yaitu Nabi Amos. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada quotes kata bijak itu begini. Seseorang itu berubah karena dua hal. Apa itu? Pikirannya terbuka
atau hatinya terluka. Itu yang bisa menyebabkan seseorang berubah. Ya, pada malam hari ini, mari kita senantiasa memiliki mata yang terbuka, telinga yang terbuka, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka akan kehendak Tuhan. Lalu itu kita lakukan di dalam kehidupan berkeluarga. Keterbukaan. Lagu memori zaman dulu, lagu kenangan mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Oke, ini bagus. Boleh menguatkan kita, khususnya para pasangan, dalam kita bersama-sama menghayati bulan keluarga yang ada di GKJW sekarang ini. Tak hanya bulan keluarga, tetapi juga nanti seterusnya. Saya mengutip Paul Sartre. Dia adalah seorang peraih Nobel sastra dari Prancis. Dia hidup tahun 1905 sampai 1980. Dia ini ketika tahun 1964 mendapatkan penghargaan. Dia boleh meraih Nobel sastra. Ada satu kata yang bagus yang pernah dituliskannya itu demikian. Saya curiga terhadap hal-hal yang tidak disampaikan secara terbuka, karena di sanalah sumber kekacauan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencermati apa yang telah dituliskan oleh Paul Sartre ini. Ternyata tidak terbuka. Itu sumber utama segala kekacauan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Khususnya boleh kita garis bawahi konteks berkeluarga. Terbukalah sehingga tidak ada kekacauan, yang ada adalah damai sejahtera, ketentraman, dan kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Selamat menjadi pribadi, selamat menjadi keluarga yang senantiasa terbuka satu dengan yang lain. Gusti tansah berkahi panjenengan semua. Amin. Ada satu lagu yang pas dengan renungan kita pada malam hari ini, sebagaimana yang tertuang di dalam Kidung Jemaat 451. Di sana disebutkan, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Ayat 2, bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Akan kita nyanyikan dengan sukacita. Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga.
Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk warga yang sakit. Nanti saya minta tolong Pak Antan berdoa untuk bangsa dan negara, nggih, khususnya pemerintah yang sedang berjuang mengatasi wabah atau pandemi corona. Sampai saat ini yang kita tahu kasusnya semakin meningkat. Lalu kemudian nanti doa persembahan, minta tolong anggota majelis jemaat yang lain yang hadir. Pak Yanto, nanti berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Jadi urutannya saya, lalu Pak Antan, dan terakhir Pak Yanto. Ngaten nggih? Mari kita satu hati, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami. Engkau memanggil kami untuk meneladani sikap Tuhan, yaitu tentang keterbukaan. Tuhan yang begitu terbuka terhadap umat, ketika umat Israel menduakan hati Tuhan. Tuhan menyampaikan seruan lewat Nabi Amos bahwa ia akan menghukum orang Israel, menjungkir balikkan patung-patung, berhala-berhala sesembahan mereka. Ya memang pada akhirnya kami tetap melihat Tuhan itu sangat mengasihi, sangat menyayangi umatnya Israel kala itu. Tuhan, malam hari ini kami belajar tentang keterbukaan, kejujuran, khususnya konteks berkeluarga. Yang dasar kami awali dengan pasangan kami. Jangan sampai ada ketidakterbukaan. Sekali tidak terbuka, ini menjadi sumber kekacauan. Biarlah kami dengan pasangan kami dan pada akhirnya dengan anak-anak kami, orang tua kami, anggota keluarga kami yang lain terbuka. Komunikasi kami baik, sehat. Pada akhirnya kami boleh mengalami kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang sejati yang berasal dari Tuhan. Sekali ada yang kami sembunyikan, biasanya ini yang akan memicu banyak keributan, banyak percekcokan. Tentu saja ketika terjadi keributan yang tak usai, terjadi percekcokan yang tak kunjung berhenti. Ini tidak sepadan dengan sikap Tuhan. Karakter kami keluarga Kristen yang sepadan adalah ketika di tengah-tengah keluarga kami itu saling jujur, saling terbuka satu dengan yang lain. Sehingga ini meminimalisir bahkan menghilangkan yang namanya keributan maupun percekcokan. Bukan pertengkaran, tetapi yang kami lakukan adalah kerukunan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu memanage batin kami, mengelola hati ini, supaya kami hidup takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen, khususnya jemaatmu yang ada di GKJW Pronojiwo, adalah keluarga-keluarga yang setia melakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya kami boleh jadi saluran berkat untuk sesama. Berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sakit, Mas Budi yang ada di Jakarta. Tuhan senantiasa berkenan menyatakan kesembuhan. Bu Tutik sekeluarga di Tulungagungan. Pak Bambang dalam masa pemulihan. Engkau yang campur tangan, sehingga semuanya boleh pulih, sehat. Pula saudara-saudara kami yang lanjut usia, Tuhan kuatkan. Mereka juga yang saat ini belum bisa bergabung dengan kami dalam ibadah keluarga via Zoom. Lain waktu, kesempatan, mereka juga boleh beribadah
kepada Tuhan bersama-sama dengan kami, merasakan perjumpaan yang hangat, tak hanya dengan saudara seiman kami, terlebih merasakan perjumpaan yang hangat dengan Tuhan. Ini doa kami, dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami semuanya. Sudah 1 tahun lewat ya Tuhan, kami, masyarakat Indonesia, sedang dilanda pandemi virus corona. Kami tidak tahu ya Tuhan harus bagaimana menghilangkan pandemi ini dari kehidupan kami. Kami hanya mampu meletakkan hidup kami dengan percaya kepadamu. Percaya dengan penyertaan-Mu. Tolong ya Tuhan, khususnya bangsa Indonesia yang saat ini sedang dirundung masalah pandemi ini, Tuhan berikanlah jalan keluar. Para pimpinan negara kami mulai dari atas hingga bawah, tolong Tuhan berikanlah kebijaksanaan. Supaya langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan pandemi ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berada dimanapun kami tinggal, di Pronojiwo, di Jawa Timur, di Bali, di Papua, di Jerman, yang hari ini bersama-sama ikut ibadah keluarga, maupun yang tidak bisa mengikuti ibadah keluarga. Tolong Tuhan berkati. Berikanlah kami kemampuan untuk selalu menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, bahkan kami benar-benar menjadi warga yang taat kepada aturan-aturan pemerintah, terutama untuk mentaati protokol kesehatan. Tolong Tuhan, berkatilah kami, jauhkan kami dari pandemi ini. Kami percaya Tuhan berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berserah penuh kepadamu dengan memohon dengan kerendahan hati. Tolong ya Tuhan, singkirkanlah pandemi virus corona yang menakutkan bagi kami semuanya. Terima kasih, Engkaulah penghiburan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan doa kami ini masih akan dilanjutkan oleh saudara kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, ya Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan pada kami. Di sini kami mengambil sebagian kecil dari berkat-Mu yang kami kumpulkan sebagai bentuk persembahan. Kiranya persembahan ini biar sedikit Tuhan, kiranya Engkau mau menerima dan mencucikannya, sehingga bisa menjadikan lebarnya kerajaan-Mu yang ada di dunia ini, khususnya di Pronojiwo. Tuhan, ajari kami untuk bisa lebih baik mempersembahkan dari apa yang sekarang ini telah kami persembahkan. Begitu juga Tuhan dengan tangan-tangan yang telah mempersembahkan, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya, lewat usahanya, lewat ternaknya, dan lewat pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga di lain hari, di lain waktu kami bisa mempersembahkan yang lebih baik dari yang sekarang ini. Tuhan, kami juga akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau jaga, Engkau lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya yang akan menimpa diri kami. Sehingga kami bisa tidur, beristirahat, dan bangun pagi dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, demikianlah seru dan permohonan kami yang kurang dari sempurna ini. Semuanya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Antan, Bapak Suyanto, yang juga telah
bersama-sama dengan kita di dalam doa syafaat. Dan pada malam hari ini kita akan mengakhiri kebaktian keluarga kita melalui Zoom ini. Mari kita tetap senantiasa berpengharapan. Jangan pernah menyerah atas keadaan. Kita bekerja dari rumah kita masing-masing, dari kantor kita masing-masing, dari kebun kita masing-masing, lalu juga yang studi, baik itu di Jerman, yang bekerja di Irian Jaya, ataupun di Bali, maupun di kota-kota lain yang belum saya sebut, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kita percaya bahwa badai pun pasti akan berlalu. Kita akan menyanyi satu lagu populer rohani yang berjudul Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagu ini boleh jadi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan pemberiannya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, yakinlah kasih dan kuasa-Nya senantiasa menguatkan kita. Kita akhiri ibadah ini dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari karya Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan GKJW Pronojiwo yang tersebar di berbagai tempat, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kebaktian keluarga kita pada malam hari ini, 55 menit kita bersama, puji Tuhan, sinyal lancar, jaringan lancar, sehingga kita bisa dari awal sampai akhir mengikuti peribadahan pada saat ini. Salam untuk panjenengan semua, salam sehat, dan tetap semangat, Gusti tansah berkahi, dan kita boleh bertegur sapa setelah kebaktian ini. Monggo suara dari Jerman, suara dari Irian Jaya, suara dari Bali, lalu dari mana lagi ya? Dari Pronojiwo dan sekitarnya. Monggo kita boleh
saling bertegur sapa satu dengan yang lain.